Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Itulah ayat yang dibaca oleh anak saya qari'ah tadi. Satu ayat, tapi karena dia pandai membaca, mengubah irama, maka walaupun sebentar dengan suara yang indah, maka hati orang mukmin akan tunduk tafakur bahwa panggilan ayat itu pertanda kasih sayang Allah tidak akan pernah pudar kepada kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sendiri sudah diberi umur sebanyak 71 tahun. Jadi bersyukur sekali ibu-ibu dan bapak-bapak, anakku, cucuku juga begitu. Beragam umur kita diberi Allah. Dalam usia yang seperti itu ada pahit getir yang kita rasakan, ada duka, ada suka, ada bahagia. Begitulah kehidupan. Namun kalau kita besarkan Allah dalam hati kita, maka tetek bengek dunia ini merasa kecil. Tapi kalau kita tidak percaya dengan Allah, maka kita akan sulit menyelesaikan masalah yang ruwet. Di Sumatera Barat, kaum muslimin, orang tua-tua mengatakan, bagaimanapun sulit dan kemelutnya hidup ini, samo jo kusui banang, cari ujungnya pangka. Kusui sayo, salasenyo parua. Kusui kapak, salasenyo yang kie. Kusui sarang tampu, Ustaz, salapen sayo api. Jo api selesai. Abi jadi baru. Alhamdulillah. Jadi bersyukur kita kepada Allah dengan nikmat yang banyak kita terima. Setelah itu kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita iringi dengan doa, walaupun Nabi itu sudah dijamin masuk surga, tapi doa yang kita bacakan itu akan melimpah kepada kita. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lain satu ibu-ibu membaca itu. Ambo cali aniang saya. Ya kan? Tapi nan kita salawatku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jan Muhammad na lain.
Sebab kan banyak lo nama orang Muhammad. Ado pernah terjadi Ustaz, ado lah lama. Tahun 75. Di mana tu di Silayang awak kapai ke Padang Panjang. Ambo masuk tahun Kerajo tahun 74. Ya kan? Itu dengan kondisi tenaga harian lepas di PT Semen Padang. Setahun kerja saya mendapatkan gaji sekali 15 hari 6.900. Tapi hati saya sangat gembira Pak. Karena di kampung, di Baso dulu, belum pernah mata saya melihat uang 6.900 itu. Belum pernah. Dan itu bisa saya kirim untuk uang sekolah adik saya di STM. Karena orang tua bansai, duitnya sama je bulu kaki, panjang tak muh, singkit tak muh. Ya kan? Saya kirim uang. Setahun kemudian gajian sekarang, besok dipanggil lagi oleh bendahara kantor itu. Ristawardi, datang ke kantor besok ya. Ambo masuk malam ke Rajo. Mengapa? Ada rezeki nangkang terima. Kaum muslimin tiba ambo di kantor, di keluar amplopnya langsung karate pembungkus semen tu. Ya kan, karate kasa tu. Ya kan? Terimalah ini dan kamu tekan ini. Ai kau pak, kamu patang awak gajian baru. Wa angkalah setahun kerajo. Iko namanya uang jasprot, jasa produksi. Jadi perusahaan ini beruntung, dapat kita laba, kita bagi, dapat 2,5 bulan masing-masing kita. 2,5 bulan gaji. 2,5 kali 6.900. Ambo bali cincin ame 2,5 ame, kemudian permatonyo merah. Ambo pulang kampung, ambo memacikkan yang itu. Ya. Jadi di hari kari rayo, bapak-bapak ibu, supaya hati induk imbo gadang, ambo bali segala kue seperempek kilo. Bab itu sajak kete sampai ambo pai ke Padang bu, dek bansai nyo iduk orang gae, kue di hari raya tu cie saja. Apa kelamai? Babuek lo kareh tu supaya tahan melaki hari raya haji. Ini ibu dan bapak. Ambo wali lah kue seperempek kilo. Ya kan? Oto dari Padang ke Payakumbuh melalui Baso 2 saja. Bintang Kejora C, Sumber C. Otonya bengkol baru tu. Balun bastar medunya. Anyo kurang kue mendaki, mesinnya dot. Jalan sampai baru alumma pelapang serupa kini. Jadi tiba di Kemendaki Silayang kelok patah tu pak, jalan sampai stokar turun memacik ganja kayu. Kecik sopir, ganja auto Muhammad. Kecik penumpang datang sallallahu alaihi wasallam. Hanya salawatan Muhammad stokar auto. Jadi yang akan kita bacakan salawat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asal dibaca orang nama Nabi ini jangan ndak diselawatkan. Karena akan dibalas satu salawat itu 10 pahala oleh Allah. Sekarang sebelum kita lanjutkan mengaji, ambo sapo bapak ibu-ibu dulu. Pertama ibu-ibu kalai sehat. Apa-apa betul pula. Semua kita ini adalah komponen bangsa yang di daerah masing-masing ada jabatan kita. Ada yang jadi datuk, ada yang jadi nenek mama pengulu, ada yang jadi orang Sumando, ada yang jadi mama rumah. Semuanya itu kita sebut nenek mama, urek tunggang, pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak, daun narimbun jo pusako, putih labe buah nan masak, makanan nanak kemanakan. Hadir?
Hadir sadonya. Sudah tu alim lagi. Alim ulama cadia pandai nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jo pitua aye janih tapian suci minuman anak di nagari. Hadir? Hadir. Alim ulama hadir. Kemudian bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang. Sumara anjuang paranginan kaundong-undong ke Madinah ke Payung Panji ke Sarugo. Ko idui tampai baniek, ko mati tampai banaza. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Satitiak santan dikuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan. Hadir ibu-ibu? Karena hadir sadonyo niniak mama alim ulama bundo kanduang generasi putra generasi putri hadir hadir. Ambo suruh lah cik lu anang kambo suruh bisa parui awak besi ni tali kayu panjang 9 orang mamapeh teh pelang kanailah anak lumbo-lumbo ambil air basuhlah tangan makanlah kue nan taedang jangan di paseraan saroknya kalah ambo lah makan kue tadi pisang jo kurma untuk berbuka ibu-ibu alulai makanlah kue ya kan supaya jangan macam liak jombo tu abah kue ndak lai ba ndak ba makan sadang ustaz nan tak boleh makan sekotu ambo sedang mengaji baru kau makan. Ya kan? Tercakik jadinya. Ada ndak isi kotak ibu-ibu tu onde-onde? Ndak ada dah. Ndak ada dah. Apa-apa dah. Nang katibo tambah je onde-onde cik. Bab itu lama takana di jamaah bu. Bam ko lama ustaz karambianya tasalik di gigi. Ya kan? Lah pulang jamaah tu nyo doanya ibu. Ya kan? Allah. Nah, akhirnya matanya mbok ibu-ibu cek. Nama-nama tahu jangan dia tahu lu ndak? Mana tu onde-onde je lamang? Hah? Nan tahu jangan tahu, jangan dia tahu. Ibu-ibu saya. Hah? Tu onde-onde. Aku lama ndak betang. Taman danga, tak bisa dikicu kalau orang danga, ya kan? Bamang kau tu onde-onde ketek baru lauban. Lamang lah kadang bawa duang sana. Pak Haji Dasmir, lah ini datang beliau, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau sehat. Besok datang memakan martabak Malaysia ke kedainya deh. Pagi-pagi besok ada segala kue senan. Ya kan? Tu. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat yang saya muliakan, kita jadian ayat yang dibaca anak embo tadi sebagai dasar untuk kajian kita malam ini. Yang dipanggil dalam ayat ini tidak semua orang. Tapi saya yakin kita yang masuk ke masjid ini beriman. Apa bunyi panggilan ayat tadi? Wahai orang-orang yang telah beriman. Iya tadi itu dibacanya dengan lembut. Iya. Jadi Allah tu ndak merabo-rabo memanggil orang tak. Iya. Kamu di mangok tak bisa lah. Irama kau dapat demo. Tapi menyelisih nangok tak bisa. Lihat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang telah beriman. Jadi amanu itu fi'il madi untuk dijadikan memanggil kita semua. Jadi dia pakai waw dan nun. Ya kan? Para jemaah, apa bunyinya? Wahai orang-orang yang telah beriman. Yakin tak kita yang masuk ke masjid ini beriman semua? Yakin. Kita yakin. Jamaah yang hadir di Masjid Nurul Falah ini pasti orang-orang beriman. Orang beriman itu belum sempurna. Yang bisa beriman itu sebenarnya diterima imannya adalah orang yang beragama Islam.
Karena istilah Islam dan iman itu adalah bahasanya Al-Quran. Al-Quran adalah ayat Allah, kebenarannya mutlak. Ya kan? Jadi orang yang tidak Islam itu tidak mungkin beriman. Dan perkara agama ini jangan goyang kita, Pak. Kenapa? Agama yang diturunkan Allah itu harus diyakini oleh umat Islam, hanya agama Islam saja. Semenjak Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa. Ada kita tanyakan, Pak, agama Nasrani kepada siapa? Agama Nasrani itu siapa yang menurunkan? Untuk siapa? Tidak ada, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Isa, kepada suku Nazaret. Jadi agama yang terdahulu itu, bapak-bapak, untuk suatu suku saja. Bagaimana kami bisa mempercayainya, Ustaz? Baca Al-Quran. Ya kan? Al-Quran itu harus kita yakini adalah wahyu Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Ya kan? Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh bangsa sedunia ini. Maka kedatangan Nabi Muhammad disebut rahmatan lil alamin. Coba kita lihat. Kalau Nabi Adam dulu agama Islam juga. Untuk siapa? Untuk dia beranak-anak saja. Untuk dia, untuk istrinya Hawa, untuk anaknya 41. Maka Nabi Adam itu belum ada menghimbau ya qaumi. Dan dipanggilnya baru wahai istri dan anak-anakku. Jadi Nabi Adam itu sakete wana dulunya. Sampai 41 orang, anak, seorang istri. Bang, kau tak berdua istri Nabi Adam itu? Siapa bininya jelek? Tak ada orang. Ya kan? Ini bapak-bapak. Jadi lapang dapat duit gini. Banyak sitiawanan kapak pebini. Ya kan? Kalau sitiawanan adalah bini apa kau banyak perangai, apa bini saya jelek. Ya kan? Zaman Nabi Adam tak ada, ciek saja. Ya kan? Kemudian anak beliau 41. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada diceritakan Nabi Adam itu memanggil anak-anaknya ya qaumi. Ya kan? Tidak ada. Karena orang belum ada. Ya kan? Setelah itu Idris, sesudah itu Nuh. Nabi Nuh ini sudah mulai memanggil ya qaumi. Orang sudah bertambah banyak. Sampai kepada Nabi yang lain ke bawah. Ya qaumi. Ya kan? Sampai kepada Nabi Musa, para jemaah, ya Bani Israel. Coba nak teliti Al-Quran tu, ndak utama itu tak. Lah tiba di Nabi Muhammad, ndak ya ayyuhal Arabiyun, ndak orang Arab saja dah. Ya ayyuhan nas. Nas itu apa? Manusia. Ada ndak di Pekanbaru? Ada. Ada ndak di Dumai? Ada. Ada ndak di Amerika? Di sini. Jadi Islam yang dibawa Nabi Muhammad, Islam yang universal, berlaku untuk seluruh dunia. Jadi apa? Berpikir-pikirlah kekeluar dari Islam melihat. Koknya lagi apa? Piti di orang 3 miliar keluar dalam Islam masuk ke agama ambo. Lemon. Tidak ada nama Jawa seorang. Ya kan? Ya kan? Kalau amuah tanda ndak percaya jo Islam produk Allah. Jadi agama itu sajak dulu Islam. Cuma diturunkan kepada perkaum, persuku. Untuk kita semua manusia. Ya ayuhan nas. Dan Al-Quran ini jangan dikatakan petunjuk umat Islam saja. Itu sudah terjadi sekarang. Kaum muslimin di negeri kita ini, di samping orang ada yang semakin taat, kan ada orang yang murtad. Ya kan? Ada orang yang murtad. Ya kan? Para jemaah, di luar negeri, di Inggris, di Spanyol, sekarang banyak orang masuk Islam.
Di Australia orang awak Minang membali gereja jadi direhab jadi masjid. Sebab kalau membuat masjid baru surat izinnya sulit keluar. Tapi kalau bangunan nalado tujuh direhab bisa. Bapak Ibu yang terhormat, orang-orang yang dimurtadkan di tanah air ini Pak, itu orang yang belum dalam kajian Islamnya. Orang-orang luar negeri yang masuk Islam itu profesor doktor. Apa caranya? Awak kau kan tak tempo dari masalah. Iya kan? Dia ambo jangan like kehidupan sehari-hari kau. Nama ambo saya bermasalah. Ini terkena ibu nama ambo. Rista Wardi. Asal membayar lampu ambo di PLN. Ala sudah ambo bayar lampu tu kan dapat keratihnya tu. Terima kasih Nyonya Rista Wardi. Saja leh kau ambo jantan. Gagah lo leh. Nah ini bapak. Hanya kita ambo nyonya. 5 kali orang berusi orang nak dembo. Nyonya aja. Ya kan? Jadi di dunia ini kita tidak akan berhenti menghadapi masalah. Itulah dunia. Karena apa? Dia panggung permainan dan panggung sandiwara. Ya kan? Tidak akan berhenti kita menghadapi itu. Itulah yang dinamakan dunia. Orang India menyebut wale. Jadi profesor doktor itulah nyocubo segala agama Pak. Tidak bisa mencarikan solusi dari masalahnya. Taruh tertumbuk galah kenapa tersorong bajak ke batu. Dipatah diuian patahnya. Kemudian dia diam-diam dengan ulama mempelajari Islam. Alun masuk Islam nyopelajari Al-Quran dulu. Ya kan? Setelah mempelajari Al-Quran, ternyata memang Al-Quran yang bisa mencarikan solusi dari kesusahan manusia yang dihadapinya. Karena apa? Dia syifa, rahmatan, obat dan rahmat. Ya kan? Alanya cubuan eksperimen jona lain-lain tak bisa. Jo Islam para jamaah basuo jalan keluar dari masalah nanya doi. Abarunya basyahadat. Orang awak go Pak, deklah Islam berketurunan. Ambo yakin Pak, kalau di Vatikan kita lah ya gua, kita bagamo Katolik. Iya apa enggak? Nah. Kok lah ya kita di Vatikan, di Swiss, kita bagamo Katolik ke Pak? Nggak mungkin bagamo Islam. Jadi awak Islam di Indonesia kok dek keturunan anak mempelajari Islam secara mendalam tuh Pak. Kita ndak meremehkan ya, ndak banyak jumlahnya. Coba Pak uji kalau akan mencapai kapan orang kematian, itu kerja orang Siak mah biasalah. Kalau habis orang Siak di bukan baru kok kemana dicari orang cabai kapan lah. Nah ini banyak orang Islam belum tahu menyelenggarakan mayat. Ya kan? Banyak orang Islam yang belum tahu bagaimana cara membagi harta warisan. Banyak belum tahu. Ya kan? Kadang-kadang orang nan serupui kola nan lamah akidahnya mudah dimurtadkan. Nang kedua, dunia kini dunia materi. Nggak usah dicontoh ke orang lain Pak. Ustad-ustad nampak undang mengaji ko saya. Coba ndak apa lagi honor. Kok datangnya miko lah. Iya kan? Konon sekali ko nyuji dan ko macam. Lai datangnya nyawisu. Wisu datangnya wirid je lain ndak yo pagi. Datangnya tu dah. Atau Pak nang karajo ko ndak nyok gaji di pemerintah do. Le mau jo karajo. Ndak. Cuma sekarang sudah berlebihan. Dahulu asa narang cari, kini pitih nan paguno. Kalau di kampung anang kadibue menurut alu aja patui, kini lah banyak nenek mama nanyo balian itu. Nama orang ko nam patui ke dia alu. Nyo celik-celik orang lo aku bisa dia alu macam. Ya kan?
Kalau dulu ayah janih saya nyolandai jalan raya titisan batu, batamu cadik jonan pandai, paham duo menjadi satu. Kinilah terbalik. Si picik daun si picik, pembungkuh daun jelatang, nan cadik mengulicik, nan bodoh membayar hutang. Ya kan? Jadi orang yang bodoh itu jadi korban. Nah, ini ibu-ibu dan bapak. Nah, apa yang harus kita tingkatkan? Iman. Orang beriman itu para jemaah belum dipercaya oleh Allah kalau belum beramal saleh. Kini lampu aku lampu rancak lah, pindah hidui. Iya kan? Maha belinya kok mah? Abang kau nak hidui, bolanya putui. Jadi sesuatu kok kalau ndak cukup komponennya ndak berfungsi dah. Ini bapak-bapak. Aiko orang nama rakam joiko kok kini hitam sewajah ustaz macam dia lah besok YouTube. Andaknya ke diundang ustaz mengaji kan ganti bola lampu kok lo. Ini pak. Tapi bala kilap tu aja lah. Nak kerancak wajah ustaz di YouTube besok. Kalam. Mudah-mudahan nyo cahayo isi di Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Amo pandai menyambi pak, sambil mengaji tu ambo sambil. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah, jadi amal saleh itu bukti orang beriman. Orang beramal itu sudah bisa saja diterima oleh Allah. Tidak ada amal ria, ada mencari reputasi, ada maumpan rakyat supaya inya dipilih. Ya ada tak? Actually ada pak enggak 6 bulan golai. Banyaknya datang kemari, nyo pakai lo selendang mau dembo-dembo. Mengaji saya enggak pandai nah. Ya kan? Atunya bola pi kau kat 2 guluang ah. Ya kan? Itu. Ya kan? Sudah pemilu, kiranya nyo ndak terpilih dah. Nyo aja pui lah pi kau lihat. Ini bapak yang terhormat. Itu apa awasi orang ada itu nanti. Kalau kini kau minta dukungan saudara mah. Mohon doa dan dukungan. Nah, ini. Jadi orang beriman itu belum tentu, orang beriman beramal belum tentu saleh. Ada ria. Nah, makanya setelah orang itu beriman beramal saleh, itu namanya muhsin, berbuat baik. Sudah bisakah sampai kepada takwa? Belum. Ada tingkatannya lagi. Ikhlas mukhlisin. Muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin. Apakah dia ikhlas atau tidak? Nah, ini dia. Kalau sudah ikhlas, iblis tidak bisa mengganggu lagi. Seluruh anak cucu Adam, ya Allah, akan saya gelincirkan dari jalanmu. Illa, kecuali orang-orang yang ikhlas. Baru sampai orang mukhlisin itu kepada derajat muttaqin. Ayat yang dibaca anak ambo tadi, masih kaum muslimin orang muttaqin itu disuruh aja oleh Allah. Mana? Wal tanzur nafsum. Hendaklah setiap diri orang yang bertakwa itu mengetahui sudah beberapa persiapan untuk hari esok. Hari esok tu ndak kabun sawit nang keditinggalan untuk anak dah. Indak rumah jo toko nan kanyawarisi dah. Indak kabo jo jawi nan banyak dipelihara di padang mangate dah. Indak sawah nan bidang lugurut nan petak dah. Apa? Persiapan mencari hidup untuk hari esok. Sekarang pertanyaannya, mana panjang hari esok jo hari kini? Hari esok tu akhirat tu mah. Kok neraka lamo sinan selama-lamanya. Serugo sinan jol selama-lamanya. Jangankan hari akhirat, surga dan neraka itu dikubur saja apa ibu lama dari duit di dunia kok. Kita ambil contoh yang lalu ya. Tak usah Nabi Adam, Nabi Muhammad saya. Nabi Muhammad berapa umur beliau di dunia?
mudo dia meninggal. Ambo lah 71, Nabi 63 meninggal. 63 umur Nabi meninggal tu, beliau dengan dihitung dengan tahun Islam, tahun Hijriah. Kalau Nabi itu dicari umurnya meninggal dengan Masehi, hanya 61. Nah, Allah 10 tahun tambahnya ambo pada beliau tu. Kalau jo Hijriah kini umur ambo lah 73. Jo Masehi 71. Nabi jaraknya dengan kita berapa tahun sekarang? 1500 tahun salah kita ganoan. 1500 tahun. Umurnya 63. 1500 kurang 63. Lawaralah mau nyonya dikubur. Lama dalam kubur awak pada di dunia apa? Arya lunyuk ya maik lah. Untuang saja nyo Nabi. Kekasih Allah lah. Aman dia. Kalau tukang cilok kotak musaji, tukang manipu orang mati tahun 2019 2020, orang tak covid, nyokopit kan, dia ada dana nang kanyo ambil. Coba jangan nyopangan dia Allah dikuburnya. Iya kan? Malaki pabilo, malaki hari tersiksa sampai hari kiamat. Coba bayangkan itu. Atau mengko ayat tadi kita dalami lawara persiapan awak untuk hari esok. Orang banyak sibuk di dunia kau pak ulang tahun. Iya kan? Coba baca hadis, kau ada hadis menyuruh ulang tahun. Nggak ada dah pak. Nggak ada. Nada tu mengingat kematian. Mengingat kematian agar kita bersiap-siap mempersiapkan diri untuk dibawa mati. Ada hadisnya Ustaz? Ada. Aksiru zikra hadhimil ladati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan. Ya kan? Bang kau hilang kelezatan. Ambo contohnya cincin saya. Cincin kau buat, kalau ibu minta nak mau ambo magih. Kondok sama ambo magih. Ambo pergi takziah ke rumahnya, bininya meninggal, hanya lagi ambo cincin. Banyak orang taman nuang jelek cincin kau. Tapi lebih orang sedang buang air. Ini. Akan sayang ambo ke cincin ambo kau perhiasan tangan. Tak mau ambo magihan. Tapi kalau basobok di ibu nanti ambo sedang sakratul maut, ku ada dompet dalam saku ambo ambil salah, tak kacu ke ambo terus. Ya kan? Ada cincin bokak salah, tak kambo larang. Sebab orang akan mati itu sudah memandang alam gaib, tidak ada dunia ini. Kalau dia banyak dosa, lanyo pacalian di Allah, contoh-contoh azab nan kanyo tamui sudah mati. Ya kan? Atung kau banyak-banyak lah kita mengingat mati, hilang segala kelezatan. Perhiasan nan kita sayangi ndak suka wak ledo jambi durang perhiasan le. Kalau wak lah kamati. Ya kan? Istri awak sedang memisi Allah ilaha illallah ke telinga awak kamati tu pak. Ya kan? Tu nyogaduh ada orang ndak kabangi ke awak kamati tu. Ya kan? Ndak berang awak le. Sebab pandangan awak singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok kababalik kenan punyo. Jadi nang kadinge adalah kelezatan hidup hilang kalau datang kematian. Nah, caliat. Orang mati caliat ketika kediantan tu ke pusaru. Ya kan? Nabi mengatakan ini. Yatba'ul mayit fi qabrihi salasun, yang mengiringi mayat ke kubur itu 3. Pertama ahluhu, keluarganya. Di sini bisa sahabat, bisa teman, bisa kawan sama karajo, bisa kawan-kawan dan sama pensiun datang menceli awak melayat, ya kan? Atau masuk anak pisang, bako, besan, itu nan datang mengiring awak ke kubur tu. Yang kedua maluhu, ada tua
Ya kan? Kalau ada boto bu. Ya kan? Ambo mencari orang kaya mati atau alpartnya dua putih cik hitam cik. Mai kadinaian kadibawa ke kubur tu, kecik ambo kok ke alpart aja naik. Kira indah ada ambulan menyorong. Alphard tu dipakai orang jo, tapi orang nak ikut mantan nak naik kata itu. Balau kau bujuan mai di Alphard tu di bawah tu amunya. Alphard tu kan ada ruangan tengah mah. Iya kan? Tak bisa. Itu. Alun takubu awak ledo, alun tak dapat naik ke Alphard. Iya kan? Sudah tu apa lagi? Amaluhu, amalnya. Fayarji'u ithnani, babalik dua pulang setelah kita terkubur. Ana babalik tu ahluhu wa maluhu. Kan ada kasur palih awak tadi dia teh apa? Dia teh tandu. Tapi awak lah diangkat ke kubur, kasur tu nyoba naman sama awak tu nyoba pulang lihat. Nyoba pulang lihat. Kain kapan nanti kau lampi tu saja. Tu nak punya awak. Ya kan? Anan tinggal jo awak tu amaluhu. Inilah yang banyak dilalaikan orang. Amal nang kanyo bawa mati ka. Acu kita cari peringatan Allah dalam surah lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kamu untuk mengingat saya. Jadi pokok pangka orang lalai beribadah ko pak, karena menyayangi ratu anak. Itu penyebab utamanya kecil Allah. Makanya dalam ayat lain surat At-Tagabun, aratu anak tu, orang rumah bagai dikecil di Allah fitnah. Inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Adona lebih baik dari itu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahzaru. Sebagian istri dan anak-anakmu musuh bagimu, hati-hati kamu. Ada enggak suami nanya dabiah istrinya? Di Padang Pariaman dulu di Kecamatan Batangan itu nyogorok suaminya. Mati. Atulah jadi musuh dia awak. Ya kan? Nah inilah dunia. Yo mangkolalai kami ustaz, idui kami ko padiah ustaz. Ba apa diahnya? Mangalih siang hari toko ndak ado di kaki limonyo kaja di Satpol PP, kepindah ke kota lain pitih ndak ado. Terpaksa kami di emper toko mangalih kue sarabi malam ustaz. Siang kami lalu sama je musang, malam kami mangalih. Ndak ado waktu untuk beribadat doi duit kami padiah banat. Ya kan? Sapadiah hidup awak bapak ibu, alun sapadiah hidup kerambia leh. Akarambia ko lah nama buat Ristawardi viral. Sehingga di duri nyagi agaklah orang Buya Karambie. Di Jakarta ke Patangko, tu adalah tiba Ustaz Kapindiang je. Ada cerita Kapindiang, bercerita dalam mengaji ko. Kini tak tahu nama do terulai. Kapindiang tu di dinding pak. Kalau bahasa anda awak nyu gigi sekali. Kapindiang, baunya usut tu. Beko mataram beko. Kini Karambie, siapa dia padiah hidup awak, sapayah ekonomi awak, alun siapa dia hidup Karambie. Ya kan? Karambie itu dulunya kan are babungkuy yo kalupa. Batuka siang yo malam baganti hujan yo paneh kalupa pacah are keluar. Are ko agunonyo bu. Ibu-ibu masa nak tahu untuk pencetak kue bayi naik. Kalau indah are pinang, are karam. Kalau are Karambie ko, kadang kue bayi naiknya. Kalau are pinang, ketik koi wenanya. Ya kan? Alai tapakai yo. Tapi lai sadonyo are jadi mumbang. Indah. Kok tiba angin kancang, gugur badan ke bawah batang. Baserak tiba di bawah. Nan jadi mumbang, lai sampai jadi Karambie sadonyo. Hendak tiba tupai jatuh ketik le badan.
sampai jadi karambie biar mudo biar masak orang nan mambi awak ndak do belas kasihan batang nyo panjek palapah nyo kadudui nyo piwah tampuk kakida nyo geliang badan kasuuk balambin tibo di bawah lah ya do orang menurunan karambie pakai tali tu lah do pak untung karambie tu lah pakai sabui kalau tidak pacah tempurungnya kok tibo di tanah kara tak kulibak sabui nantaba tibo di luluak gaca tabanam badan ke bawah lain di keluar orang dari luluak gaca tu lain tapi tibo di luarnya sulu coba si runciang nyokubak sabui tu sadonya tinggal tempurung selesai alah berakhir penderitaan alul tarambau dimpi janjang iya kan dibawa badan ke rumah laro arok cameh lai kenyo simpan dalam hari dan kau hari dingin sabui dan tak ada lai rupa karambia nantak basabui tu lai terasa dinginnya iya kan bakal lai ke disimpan dalam hari kau untuk ubek dingin kiro dibawa badan kelakang dirambah je pungguang ladiang kap yang dua badan iya kan alah sudah penderitaan sinan alul lata sadio di sudut dapur kukuran sudah berkiki kalau kukuran biasa tak ada dahulu di kampung ambo pangu namanya iya kan apa bituan indu kini jo motor listrik nyo garejo sabalun tatampuruang tak nyuantian alah berakhir penderitaan alun lah tajarang ayange ditungku jo ayange tu badan dirameh orang sampailah badan jadi san nang kecek samparah sampure katapang lapeh den yo le lapehnya ndak dibungkui orang jo kain buru digisan orang ke lantai papan untuk memberasihan lantai papan ajo samparah karambi itu berkilik nan santan dia nge orang balik ditungku sadang menggalagak-galagak dimasuk orang lado si pade lang kue bawang putih bawang merah daun ruku-ruku asam kandi sadonya masukan angui badan kane lado tu alah berakhir penderitaan alul nyo cemplungkan ke dalam daging nyo kantang atau ubi iya kan baiklah dek nyo lah babungkan ke dalam daging nyo kantang atau ubi iya kan baiklah dek nyo lah babumbu sadonyo aromanya lah kate orang sedang zikir terpengaruh membau ni orang zikir kami tu la ilaha illallah la ilaha illallah babaun gulai keliau yang sedang ngelagak tadi tu kecil orang zikir la ilaha illallah la ilaha baca konsentrasinya dia mah orang membuat gulai kau saharum kawanan ya kan lah masak lah diletakkan ke tempat lain kecik tetangga ni gulai tu ni ambo membuat kalio daging lain tersabut jo kerambi sinan nan menderita saja dari harinya ndak putui-putui penderitaan ya kan tapi ketika daging lah masak namanya hilang tapi lain amuhnya baganyi memanggo indah diseraan kau onde-onde amuhnya diseraan ke kalamai gege amuhnya ya kan diseraan ke katan amuhnya diranangan ke dalam api amuhnya alah sopa dia tu penderitaan awak jadi tidak ada alasan untuk tidak taat kepada Allah ya kan dan itu persiapan yang dikatakan Allah itu bukan untuk Allah untuk kita bu ada masjid kemarin di Pesaman namanya Masjid Raya Asgung Islamic Center di apanya ini di tempat melihat jadwal salat ini ada ditulis di sana tulisan Arab itu saja kita baca di mana duduk asalkan tidak dalam WC bu
Itu sudah banyak persiapan apa untuk mati. Iya kan? Selain dari kita salat, atau subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ibu-ibu sedang menanggambo mengaji kok bisa aja baca itu dalam hati. Pada mota subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan membaca, bare ditimbangan. Ditimbangan di timbangan di akhirat nanti. Ya kan? Kapan kita tidak susah lagi hidup ini? Ketika kita masuk surga. Ya kan? Jadi perbanyaklah setiap hari sesuai panggilan ayat yang dibacakan oleh anak karya saya tadi, bahwa orang yang bijak itu orang beriman yang bertakwa, yang mempersiapkan diri untuk dibawa mati. Jangan memilih-milih lo kok mati pak. Jangan pitaruh lo kanak kok mati dan nang bawa ke kampung yo. Tu menyusahan tu. Bana masalah di mati. Iya kan? Inyo indak tampak bakubur yang penting dalam hidup ko do pak. Amal nang ka dibawa ke dalam kubur itu yang penting. Ada lo orang yang ndak salat dah pak. Ndak puasa, ndak salat, pajudi, paduayam, pelarian bini orang. Kamu dosa sebenarnya buat. Kan? Katanya ketika sakit kare, nak kok mati ayah nak, ayah kan tak sembahyang. Ang kuburnya di tanah awak di muka musaji ya. Boleh terang aja dah ayah orang azan. Sadang hidup kelera tu nak musaji dah. Lah mati lo kata dah azan ni. Iko nanane manusia. Ini bapak-bapak ibu. Rupanya waktu kita terbatas, waktu isya lama masuk musaji jauh di Rumbai ke kami turui, ya kan? Ambo berkira lah ya. Kalau ada yang salah ibu-ibu apa-apa, ambo mohon maaf. Pembukuan dan ibu sadiwan tadi, mudah-mudahan ibu-ibu sadonya yang terkait menjamu ustaz ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ambo saya minta ambo ke ibu-ibu apa-apanya, atau ustaz doakan ambo sehat saja. Karena ada nan kaditurui undangan ko ke Malaysia, ada orang nan dari Inggris, kok sampai ambo ke sana kerencak lo tu. Iya kan? Ada nan ke Melbourne, tuan dulu itu. Ya kan? Ini bapak-bapak, ya kan? Jadi doa ambo ibu. Ndak usah bini dicarian. Ya kan? Doa saja. Mengajo bini orang gaik koleh lalayu sadonya. Bapak. Lain lagi maaf betul. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minni wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.